Imam Syafi'i pernah ditanya, wa aktsarun nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Orang pada ngomong kalau ada seorang suami mencintai seorang istri, kalau seorang laki-laki mencintai seorang wanita adalah malapetaka. Dijawab oleh sahubbun nisa'i jahda, bukan mencintai seorang wanita itu adalah malapetaka, walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i, akan tapi yang paling tidak enak, tersiksa, bencana, malapetaka adalah jika engkau duduk dengan orang yang kau benci dengannya. Duduk dengan orang yang kita benci dengan yang enggak enak. Anggap saja begini, saya buat contoh, ada seorang ibu datang ke pengajian terlambat sehingga tidak ada tempat. Toleh sana, toleh sini, toleh sana, enggak ada tempat. Akhirnya ada tempat yang kosong satu, agak depan lagi, alhamdulillah. Apalagi ustadz yang gurunya guru idolanya, senang sekali. Dia langsung meluncur menuju tempat kosong tersebut. Duduk manis, melihat, mendengar sang ustadz berceramah. Tapi baru beberapa menit mendengar ceramah sang ustadz, baru sadar ternyata yang di kanannya adalah orang yang dibencinya. Sudah miring-miring, keringetan dia. Lihat, tersiksalah manusia yang punya benci di dalam hatinya. Pagi ini akan kita pangkas itu kebencian. Tapi ada sebab-sebab datangnya kebencian, kedengkian, permusuhan. Banyak sebab di antara yang harus kita hindari. Yang harus kita hindari, yang menjadi sebab kebencian adalah kita membiarkan emosi yang bergejolak. Gampang tersinggung. Gampang tersinggung sehingga tidak mencoba meredam hatinya. Sehingga kalau sama saudaranya saja diomongin jelekit saja langsung buak. Sehingga berontak. Reaksi kita yang keras itu pun akan menjadikan orang lain bereaksi keras dengan kita. Kita tahu bahasanya kita tidak hidup dengan malaikat. Kita dengan manusia yang bisa salah semua. Istri bisa salah. Kalau Anda seorang suami menghendaki istrimu malaikat, kau tidak akan menikah sampai kapanpun. Istrimu adalah manusia yang bisa saja pagi benar sore salah. Suamimu adalah manusia yang bisa sore benar pagi salah. Itulah manusia yang sangat mungkin melakukan kesalahannya. Sangat mungkin melakukan banyak kesalahan. Sehingga melapangkan hati kita dengan orang yang bersama kita. Punya ilmu kebal. Kata maaf. Lapang hati. Lapang hati menjadikan orang mudah menyejukkan diri. Jadi neraka itu jangan dibuat di dalam dirinya sendiri. Gampang tersinggung. Gak tahu diri. Siapa saya? Capek. Akan tapi ketahuilah kalau mungkin istri kita ngomong kasar. Istri ngomong kasar. Ketahuilah seorang laki-laki yang baik. Dia tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya layak dicaci. Ketemu judul hatinya. Seorang istri yang baik tidak akan mencaci suami biarpun istrinya layak, biarpun suaminya layak dicaci. Seorang suami tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Seorang istri tidak akan berbuat kasar kepada suami biarpun suami layak dikasari. Karena di dalam pribadi orang tersebut sudah ada kemuliaan di dalam hatinya memandang dengan cinta. Kalau Anda seorang suami menemukan istri Anda melakukan kesalahan kepada Anda, urusan pribadinya, mungkin tidak peduli dengan urusan Anda, atau apa saja ngomong kasar dan sebagainya, Anda pikir dia adalah istrimu. Menahan amarah ini penting sekali. Jangan sampai berkembang amarah ini menggumpal menjadi dendam. Dan dendam ini umumnya adalah ingin membalas, setelah itu akan muncul kejahatan di luar sana. Yang semula kejahatan dalam diri kita, hati yang panas, akan diwujudkan dalam reaksi pembalasan. Orang beriman ahli surga disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau semua menuju surga yang memang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Disebutkan di akhir ayatnya adalah wal kadhiminal ghaidha. Ciri penghuni surga yang mendapatkan surga di dunia sebelum di akhirat adalah orang yang mudah al-kadhiminal ghaidha, menahan amarah dan emosi di dalam dirinya. Menahan amarah. Dan menahan amarah ternyata belum cukup. Dalam ayat disebutkan menjadi ahli surga. Dengar, tahan amarahmu. Urusan pribadi ya. Kita tidak bicara urusan agama Allah dinodai. Tidak. Kita urusan pribadi. Urusan kita diganggu. Kalau urusan agama Nabi Muhammad diganggu, Al-Quran diganggu, Islam diganggu, itu babnya beda. Urusan pribadimu. Jika urusan pribadimu diganggu oleh saudara, sahabat, kerabatmu, maka pakai wal kadhiminal ghaidha. Tahan amarah di dalam dirimu. Tapi menahan amarah pun belum cukup.
Sebab amarah yang ditahan itu jika tidak kita hapus, nanti akan muncul pada suatu ketika nanti. Menggumpal, meledak pada suatu ketika nanti. Maka setelah wal kadhiminal ghaidha, ini harus berlatih dari semua dari kita. Di saat ada orang yang memicu amarah kita, jika ada orang yang menyulut emosi kita, tahan dulu. Saya mau balas. Oh, ini mau marah. Ntar dulu, stop. Wal kadhiminal ghaidha, tahan amarahmu. Setelah menahan amarah, tidak cukup. Amarah disimpan, nanti dikeluarkan suatu ketika. Tapi tumpangi dengan wal'afina 'anin nasi. Aku maafkan engkau. Aku maafkan engkau. Jangan dituruti marahmu, itu marahmu menghantarkan kepada perbuatan yang keji. Kalau amarah dituruti menjadi perbuatan yang membahayakan. Wal kadhiminal ghaidha, setelah seorang hamba menahan diri, menahan amarah, setelah itu wal 'afina 'anin nasi, memaafkan manusia. Jika memaafkan apapun, sebesar apapun kesalahanmu kepadaku, aku maafkan karena engkau adalah istriku, karena engkau adalah anakku, karena engkau adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar. Demi Allah, saya tidak terima sampai hari kiamat. Wah, serem banget tuh manusia. Kok dendam disimpan tuh? Mau sakit sampai hari kiamat. Coba kalau kita hapus dengan wal'afina 'anin nas, kita maafkan. Setelah itu apa? Ditumpangi lagi yang terakhir. Sebab sudah kita cabut. Itu tumor yang ganas, yang menggerogoti hati itu. Sudah kita cabut, kadang tumbuh lagi. Afin, memaafkan itu mencabut. Kalau wal kadhiminal ghaidha itu seperti obat penang, obat anti nyeri saja itu. Biar enggak nyeri sakitnya. Ditahan dulu. Tapi setelah itu dicabut, baru nanti dibersihkan akar-akarnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Bayangkan. Sudah diganggu, setelah itu memaafkan, setelah itu memberi hadiah. Oh, hebat. Kalau ada orang kurang ajar ngomong nyelekit kepada Anda. Ya Allah, astagfirullah. Ambil air wudu. Ya, datang salam, iya dah. Saya maafkan kamu, tidak apa-apa. Buat pulang. Rekeningmu mana? Ini obat mujarab kalau Anda percaya sudah. Kalau Anda marah sama seseorang, kasih duit, beres. Beres, kasih hadiah paling bagus. Lan tanul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Yang paling kau cintai berikan pada dia, langsung luntur kebencian Anda. Enggak akan berubah jadi kebencian. Perangi. Dan lebih dari itu kan dapat pahala. Kok susah banget cari pahala. Sudah dapat pahala, hati semakin jujur.